Itu yang bagusnya kalau kalian pakai strategi black diamond atau yang menggunakan keberuntungan, itu susah banget. Dan dari Terafay, probabilitas itu apa mas? Oke, probabilitas. Jadi sebenarnya apa sih probabilitas? Sebenarnya maksud saya itu probabilitas win-nya itu berapa, probabilitas loss-nya itu berapa. Contoh, maksudnya gimana? Katakanlah ada 100 kali trading, loss-nya itu 40 kali, win-nya 60 kali dalam 100 kali trading. Berarti probabilitas untungnya itu berapa? Probabilitas untungnya adalah 60%. Jadi setiap kali kalian itu entry dengan sistem yang kalian sudah backtest tadi, kemungkinan untung adalah 60%. Masih ada kemungkinan rugi yaitu 40%. Itu adalah probabilitas. Gimana cara mencarinya? Ya di backtest. Jadi kalian pakai strategi kalian, kemudian dites tuh. Kira-kira 100 kali trading, 1000 kali trading itu dapat berapa persen sih win rate-nya? Kalau kita udah tahu win rate kita entry itu lebih nyaman nanti. Soalnya ketika kita entry, katakanlah Euro USD, kita buy. Oke. Setupnya udah bagus banget tuh. Tetapi kalian bisa berpikir, win rate saya tuh 60% loh, masih ada kemungkinan untuk gagal. Jadi harus pakai resiko yang benar. Tidak kadang-kadang resikonya itu tinggi, kadang-kadang resikonya itu rendah, itu enggak. Tapi konsisten, karena saya tahu masih ada kemungkinan gagal. Dari Aci Pangestu, dalam technical analysis support resisten digabung dengan supply dan demand, apakah cocok untuk mencari titik entry? Mohon penjelasannya Mas Tama. Jadi sebenarnya gini, untuk titik entry itu kita harus tahu namanya area penting. Area penting di sini adalah area yang diingat. Jadi untuk menentukan area penting di sini caranya itu banyak. Ada yang menggunakan support resisten, ada yang menggunakan supply demand, ada yang menggunakan trend line, ada yang menggunakan Fibonacci dan lain-lainnya. Itu banyak banget. Yang tujuannya adalah mencari area penting tadi. Karena di area penting di situ kita bisa entry. Kalau dibilang apakah bisa supply demand dan support resistance saja, jawabannya adalah bisa-bisa saja. Tetapi ingat, kalau kita punya konfirmasinya banyak, contoh support resistance, supply demand, trend line, kemudian Fibonacci, itu bilangnya sama, area sini nih, area penting. Ketika semuanya itu satu kata, semua indikator tadi satu kata, berarti ya kemungkinan besar itu adalah area penting. Jadi kalau dibilang 2 apakah cukup? Jawabannya kurang. Digabungin semua, kita cek, oh semua indikator bilang area sini loh area penting, area $1000 ini loh area pentingnya, berarti kemungkinan ya di situ adalah area penting. Tapi apakah selalu itu area penting? Jawabannya adalah enggak, karena ingat tidak ada yang 100% di trading. Walaupun kita support resisten udah bagus, trendline udah mantep lah, pokoknya kelihatannya ini kayak bagus banget setup ini. Apakah bisa gagal? Jawabannya adalah bisa, tergantung market. Yang kita bisa lakukan adalah mengelola resiko kita dan mengikuti plan kita. Oke, kalau plannya bilang trading ya trading aja, kalau nggak trading ya nggak trading, gitu aja. Oke. Dari di Only One Good and One Holy Book. Oke. Halo Mas Rizky, mau tanya bagaimana menggunakan chart trading view? Apakah kalau sudah menggunakan MT4 dan MT5 bisa dialihkan ke trading view? Mohon pencerahannya. Jawabannya adalah enggak, karena trading view dan MetaTrader itu berbeda. MetaTrader udah ada lama banget memang. Kalau trading view masih baru. Bagusnya di trading view, katakanlah kita lihat di komputer, kita udah setup tuh di situ, udah taruh support resisten, trendline dan lain-lain. Kemudian saya keluar negeri atau saya mau ke Surabaya, katakanlah ke Surabaya, saya pakai komputer orang, saya login ke TradingView pakai akun saya, semua yang sudah saya taruh tadi support resisten dan lain-lain masih ada dan saya bisa analisa di situ. Jadi masih ada, walaupun saya di rumah kemudian saya ke Surabaya itu masih connect, atau saya ganti HP aja dari komputer, saya ganti HP, semua support resisten dan lain-lain itu masih terkonek, masih ada di sini. Jadi enaknya di situ. Kalau di MetaTrader itu sayang sekali stand alone, jadi nggak bisa. Ketika sudah saya taruh banyak banget itu di iPad, katakanlah saya mau pindah ke laptop atau pindah ke PC, itu nggak bisa. Harus mulai dari awal lagi. Itu yang bagusnya kalau kita pakai TradingView. Sayang sekali masih belum bisa untuk terkonekin, jadi Bapak harus pilih entah itu MetaTrader atau TradingView, terserah Bapak yang mana yang cocok, gitu aja. Ada dari Imam Imbas, Mas Rizky, stop loss itu wajib ya? Karena aku masih sering loss dan kadang-kadang sampai MC, rubah-rubah stop loss takut kesentuh, dijauhin, dikejar sama candle, habis dijilat, dia lagi balik arah. Itu sering kok kayak gitu. Tapi kalau dibilang apakah stop loss itu penting, jawabannya adalah iya. Stop loss ada itu untuk meminimalisir resiko. Kita contoh modal 1000, kita mau resikokan $10,
Kalau kita nggak pakai stop loss itu susah biar kita stabil rugi 10 dolar. Itu susah banget karena terkadang market itu turun dan naik secara drastis. Itu susah kalau nggak pakai stop loss. Nah, makanya tadi itu kadang-kadang juga kalau nggak pakai stop loss itu turun terus habis margin call jadinya. Makanya stop loss di sini untuk meminimalisir resiko. Jadi resikonya berapa kita biar tahu kita meresikokan berapa dengan stop loss tadi. Dan ingat, stop loss di sini harus ada alasannya. Jangan asal naruh stop loss. Ya percuma kalau asal naruh stop loss. Contoh saya contohkan stop loss yang bagus. Kita ada bullish market, kemudian kita nyari itu entry daerah sini, ada area support resisten, trend line juga lumayan bagus. Kita entry itu di sini. Itu dia valid. Makanya kita entry di sini. Stop lossnya di mana? Stop lossnya yang nggak di sini, bukan, kurang benar. Tapi stop lossnya ada di bawah sini. Karena ketika dia kesentuh stop lossnya, trend line ini ke break, low di sini nggak jadi. Jadi alasannya itu banyak ketika kita taruh stop loss. Jangan taruh stop loss tapi nggak ada alasannya, itu percuma, nanti terkena terus. Dan kalau terkena kalian kayak kenapa ya kok terkena. Kalau ini terkena, stop loss ini terkena, dia berbalik arah karena trennya berubah. Karena saya udah ada alasannya di situ. Nah, jadi kita udah tenang gitu. Oh, kalau itu terkena, ya udahlah karena trennya sudah nggak bullish lagi. Buat apa saya mau buy posisi? Kayak gitu. Dari Andirian, Mas Tama tolong bahas dong tentang top down analysis. Sebenarnya untuk top down analysis maksudnya gimana? Kita mulai dari time frame besar, kemudian time frame kecil. Nah, itu namanya top down analysis. Kemudian bagaimana cara entry-nya dan lain-lain. Sebenarnya itu udah ada di live prediksi setiap hari Sabtu dan Rabu jam 8. Itu semua ada di situ. Bagaimana kita entry-nya, bagaimana kita analisanya, itu udah ada di situ semua. Saya contohkan di XAU USD daily top down analysis. Kita lihat di daily dulu. Di daily turun ya, lihat turun. Oke, dia harusnya masih turun atau lower high kemudian lanjut ke lower low, dia harus masih turun lagi. Kemudian ketika kita tarik trendline pun di sini dia masuk akal karena ini tersentuh, kemungkinan ini tersentuh. Nah, jadi gitu. Jadi trendline masuk akal, kemudian market structure juga masuk akal. Kemarin saya tarik Fibonacci dari sini ke sini, ini masuk ke area golden area 61,8an daerah situ. Oke, area entry itu udah masuk di situ. Makanya kita udah banyak konfirmasi di situ, udah mantep kita kalau mau ini konfirmasinya bagus. Kemudian gimana? Saya masuk ke H4. Di H4 kita bisa lihat market bahwa up down double top, ada double top di sana, berarti ada kemungkinan bahwa ada pembalikan harga. Tapi ingat di daily dia harus turun, di H4 itu ada double top untuk turun lagi, berarti ya masuk akal tuh di daily sama di H4. Kemudian saya tarik garis trend line, kelihatan dia break retest, makanya saya ada sell di sana. Kita ada sell bareng-bareng, kalau nggak salah ini hari apa saya lupa, kalian bisa cek live prediksinya sebelumnya itu ada. Kenapa saya entry di situ, kapan entry-nya, profit atau enggak, kalian bisa cek semuanya di YouTube channel ini. Jadi kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi itu contoh dari top down analysis. Oke, dari Indra Azza, Mas Tama sebelum live tolong beri 1 atau 2 menit komen, jangan dikunci, biarkan kami subs gratisan menyapa Bang Tama, terima kasih. Sebenarnya Kak, waktu kita live trading itu sebelum kita mulai itu selalu kita open dulu biar orang-orang bisa sapa-sapa terbaik, apa kabar gitu. Jadi Bapak bisa langsung komentar di situ. Setelah kita mulai, barulah itu kita lock. Soalnya kalau kita open lagi itu terlalu banyak, nanti malah bingung nanti. Kita jawab pertanyaannya malah bingung nanti. Jadi itu silahkan masuk langsung komentar, itu bisa sebelum mulai. Dari Red Apple, Mas gimana menurut Mas Tama tentang beginner luck dalam trading? Dulu saya sebelum tahu teknik fundamental analysis, trading cuma pakai prediksi dan intuisi aja. Di hari pertama profit 50% dari modal. Tapi setelah itu tahu tentang fundamental jadi khawatir kalau mau entry-nya malah lebih sering loss. Jadi apa memang waktu itu saya hanya beginner luck? Menarik pertanyaannya. Jawabannya apakah beginner luck itu ada? Sebenarnya bukan hanya beginner luck aja. Jadi kalau udah trading lama juga bisa kayak gitu. Katakanlah kalian lihat waktu kalian entry, terkadang itu kalian itu untung terus. Itu namanya winning streak. Itu juga sering kalian dapatin.
kalau kayak gitu. Tapi apakah kalau loss juga sama? Jawabannya adalah iya, juga ada namanya losing streak. Kalian bisa lihat live trading kita pakai scalping, kita 1 minggu full itu gagal, kayak full 1 minggu itu saya entry gagal. Itu komentar di YouTube udah aneh-aneh itu. Kalau untung terus, kalau nggak salah 1,5 bulan ini lumayan untung banyak, gagalnya cuma 3 kali. Nah kayak gitu. Jadi ada waktu ketika losing streak, ada waktu ketika winning streak. Mungkin Bapak ini waktu awal-awal aja itu winning streak, ketepatan. Tapi kalau keberuntungan kayak gitu itu nggak bakalan bertahan lama. Yang penting sebenarnya konsistensi dan lain-lain. Kalau kalian pengen tahu cara lebih detail atau lebih baik untuk konsisten di trading, kalian harus cek video kita workshop di Surabaya, karena itu bagus banget untuk kalian trading di sini.